Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kan pasti udah kenal saya lah ya. Jadi saya di sini sebagai guru PPKN kalian di kelas 8. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi. Nah, materi yang pertama yaitu berkaitan dengan Pancasila. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata Pancasila dan juga di kelas 7 ya, kelas 7 nih, sorry. Jadi kelas 7 itu kalian itu kan pasti sudah mendapatkan materi. Nah, di kelas 8 kali ini kita akan memperdalam mengenai materi Pancasila. Jadi di kelas 8 itu juga ada materi Pancasila. Nah, untuk sesi kali ini berkaitan dengan Pancasila, kita akan membahas yang pertama itu mengenai pengertian Pancasila. Lalu yang berikutnya kita akan masuk ke sejarah ya, sejarah Pancasila. Kenapa sih ada Pancasila, bagaimana prosesnya, lalu juga kenapa harus lambangnya itu burung Garuda, dan juga harus sila pertama dilambangkan dengan bintang, pohon beringin, dan juga kepala banteng. Nah, itu akan kita bahas di sini. Jadi dalam perumusan Pancasila itu tidak sembarangan ya. Nah, tolong disimak baik-baik video ini, ditonton. Nah, kalian juga di rumah bisa sambil santai sambil menyiapkan alat-alat tulis kalian menyimak ini. Yang penting-penting silahkan dicatat. Bisa menyiapkan kopi, teh, susu atau yang kalian senangi. Ini cemilan-cemilan, nah silahkan, karena kita prosesnya itu daring, jadi jangan terlalu diambil pusing. Kita bikin enjoy bareng-bareng sama-sama, yang penting materinya dapat. Dan juga jangan lupa nanti ada tes itu nanti saya akan arahkan kalian kemungkinan di aplikasi Edmodo. Nah, jadi kalian boleh lah kalau sekarang untuk mengecek-ngecek bagaimana cara mendaftar di Edmodo dan juga join di kelasnya nanti. Nah, itu silahkan, tapi saya akan berusaha untuk saya yang atur dulu atau membuatkan akun kalian nanti kalau misalnya saya sempat. Jadi kalian tinggal join ke dalam kelas yang saya bikin. Nah, di dalam kelas itu nanti ada soal-soal yang akan saya buat berupa kuis-kuis yang berkaitan dengan proses-proses pembelajaran. Jadi satu kali pertemuan ada penjelasan materi sekian menit. Nah, itu nanti tolong disimak karena ada tesnya. Oke, langsung saja kita ke proses pembelajaran kita. Silahkan ditonton baik-baik, langsung kita masuk ke materi. Nah, oke, kita sudah kembali ke materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini dia. Nah, ini daftar isi. Jadi pertama di kelas 8 ini ada 3 bab yang akan kalian tempuh dalam pembelajaran PKN. Yang pertama itu bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bab yang kedua, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang bab ketiga, memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama di bab 1 yaitu mengenai arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, lalu yang berikutnya ada makna Pancasila sebagai dasar negara. Tapi kita akan fokus di sini dulu. Nah, ini dia. Arti dan kedudukan Pancasila. Yang pertama ada pengertian Pancasila. Istilah Pancasila muncul pada sidang BPUPKI. Nah, apa itu BPUPKI? Ada yang masih ingat? Nah, jadi BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi pertama kali Pancasila itu diperdengarkan yaitu pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dan setiap tanggal 1 Juni ini kita selalu
memperingati lahirnya Pancasila. Nah, ya, jadi 1 Juni itu lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, alas, prinsip atau dasar. Jadi Pancasila ini merupakan sebuah dasar negara yang tidak boleh dirubah. Ya, Pancasila tidak boleh dirubah, tetapi Pancasila memiliki sifat yang dinamis dan universal. Dinamis artinya bisa dinamis itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan juga universal. Universal itu artinya menyeluruh, yang semuanya itu berarti mencakup kehidupan keseluruhan masyarakat. Jadi tidak memandang oh ini orang Islam, oh ini agama ini, oh ini kedudukan ekonominya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tidak memandang, pokoknya intinya apapun sukunya, apapun agamanya, apapun status sosialnya, nah itu mencakup seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak ada satupun di lingkungan masyarakat itu, oh ini saya orang suku ini, jadi kami tidak ikut menerapkan atau tidak mengakui Pancasila. Tidak boleh. Jadi selama tinggal di negara Republik Indonesia, tetap dasar negaranya adalah Pancasila. Jadi Pancasila tidak bisa dirubah. Oke, jadi itu ya, intinya Pancasila itu tidak bisa dirubah, tetapi memiliki sifat dinamis dan universal. Lanjut. Sejarah pengertian Pancasila menurut para ahli. Nah, jadi kita harus mengenal dulu sejarah dan pengertian Pancasila menurut para ahli. Jadi kita sebenarnya masih fokus di awal sih, ini masih dasar dari materi. Kita belum mencakup materi itu terlalu dalam, jadi ini masih mengenalkan dulu. Barangkali kalian dulu di kelas 7 itu sudah pernah, tapi saya mau mengaitkan antara kelas 7 materi Pancasila dengan materi kelas 8. Kita pelan-pelan aja sambil enjoy, tidak masalah. Kalian sambil ada cemilan, nah, silahkan. Yang di sini yang pertama kali kita lihat adalah, pasti kalian fokus ke lambangnya, yaitu burung Garuda. Nah, burung Garuda ini disebut sebagai Indonesia, yang didesain oleh Sultan Hamid II, yang sempat akhir-akhir ini menjadi sebuah perbincangan di lingkungan masyarakat. Nah, Sultan Hamid II itu berasal dari Pontianak. Sultan Hamid II itu pada saat itu diberikan tugas untuk merancang lambang negara. Nah, lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Jadi ingat, sebenarnya di dalam soal itu kalau misalnya ada soal menanya tentang apa sih sebenarnya lambang dasar negara kita, biasa pilihannya itu ada burung Garuda, ada Garuda Pancasila, ada burung Garuda Pancasila. Jadi yang paling tepat itu adalah Garuda Pancasila. Cuman memang kita lihat itu di sini bentuknya memang ya burung Garuda Pancasila, tetapi dalam pilihan ganda itu nanti yang paling tepat adalah Garuda Pancasila. Makanya lagu wajibnya itu kan Garuda Pancasila. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, Sultan Hamid II ini panjang sebenarnya ceritanya nih. Beliau itu bisa merumuskan lambang ini. Jadi sebenarnya panjang. Dulu itu sejarahnya untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat, seluruh bangsa Indonesia yang pada saat itu masih dijajah. Jadi masing-masing perwakilan dari wilayah itu dimintai untuk datang berembuk rapat. Jadi di Kalimantan ada, Kalimantan Timur ada, perwakilan dari Jawa juga ada. Nah, itu di orang-orang pentingnya yang memiliki peran-peran penting, nah itu diberikan tugas-tugas. Nah, supaya apa? Supaya juga untuk menyatukan masyarakat. Nah, karena kalau misalnya orang-orang penting ini, pemimpin daerahnya dikumpulkan, otomatis kan pasti memiliki pengaruh yang sangat penting bagi lapisan masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, Sultan Hamid II kebagian untuk merancang lambang Garuda ini. Jadi sebenarnya sejarah tentang Pancasila itu panjang.
selain berkaitan dengan perjuangan, ini sangat kental dengan Kalimantan Barat ya. Awal mulanya ini sangat kental dengan Kalimantan Barat, khususnya itu daerah Kabupaten Landak ya, Kabupaten Landak. Di sana itu ada makam Juang Mandor. Jadi ada makam Juang Mandor, jumlahnya itu ada 10, tapi gede-gede semua, besar-besar semua makamnya. Nah, makam tersebut itu isinya adalah para sultan nih. Jadi sultan-sultan, pemimpin-pemimpin Kalimantan Barat, dan keluarga-keluarga bangsawan pada saat itu dibunuh oleh penjajah, tepatnya itu Jepang atau Belanda. Nah, tepat sekali. Jadi di kepemimpinan atau di penjajahan Jepang. Jadi Belanda pada saat di Kalimantan itu beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu ada namanya pembunuhan, penyiksaan, kerja paksa segala macam. Tapi kalau misal di Kalimantan mereka itu lebih kepada pendekatan terhadap masyarakat, walaupun memang pendekatan tersebut itu memang merugikan masyarakat, tapi tidak seagresif atau sekejam Jepang. Nah, Jepang itu menjajah 3,5 tahun, sedangkan Belanda 350 tahun. 3,5 tahun, tapi Jepang itu terkenal yang paling kejam. Dan di makam Juang Mandor itu pada saat itu saya kuliah itu sekitar ribuan, yang pasti ribuan yang dimakamkan di situ. Jadi satu makam itu gede. Nah, isinya itu bisa ratusan orang yang dikuburkan di situ atau yang dimakamkan di situ, termasuk para bangsawan atau sultan-sultan Kalimantan Barat. Tujuannya apa? Karena pada saat itu Jepang kan kejam nih. Jadi ada masyarakat itu yang sudah mulai memberontak terhadap Jepang. Karena yang paling kejam itu salah satunya itu Jepang itu yang datang ke Kalimantan Barat. Karena yang datang itu adalah angkatan lautnya. Jadi angkatan laut itu kan dulu itu kan nggak secanggih sekarang ya alat-alatnya. Jadi kalau berlayar itu kan lama. Pada saat tahu bahwa masyarakat Kalimantan Barat itu mulai memberontak atau mau mulai memberontak, karena di kalangan lingkungan masyarakat itu ada yang menjadi pengkhianat, caranya tuh ya, pengkhianat yang melaporkan ke pihak Jepang, sehingga Jepang berpikir bagaimana seandainya mengalahkan sebuah kerajaan. Nah, jadi kalau misalnya kerajaan itu mau dihancurkan, ini kan paling mudah dengan cara membunuh pimpinannya. Sama ibarat kayak ular. Berarti ular itu kan kalau ditangkap ekornya pasti akan memetok, tapi kalau dipegang kepalanya, nah ular itu kan udah susah. Karena makanya kita kalau menangkap ular kan kepalanya di luar, sama seperti itu. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu tidak bisa bergerak? Jadi dihilangkan dulu pemimpin-pemimpinnya. Jadi pemimpin-pemimpinnya di Kalimantan Barat itu, sultan-sultannya diambil, dibawa ke makam Juang Mandor. Nah, kok itu Pak, sultan-sultannya mau dibawa langsung ke makam Juang Mandor, padahal kan mereka penjajah. Jadi Jepang itu melakukan pendekatan terhadap kesultanan. Sudah tahu kesultanan dan masyarakat mau mengusir mereka, jadi mereka berusaha membaik-baiki sultan-sultan tersebut dengan cara mendekati, mau menyekolahkan sultan-sultan anak-anak bangsawan tersebut ke negara mereka, ke Jepang. Tetapi kenyataannya ternyata mereka dibawa ke hutan Mandor. Nah, mereka di sana dibunuh dengan cara ditombak. Ya, jadi sultan-sultannya, terus ajudan-ajudannya itu dibunuh di hutan Mandor itu tadi. Nah, singkat cerita Sultan Hamid II itu selamat karena ada yang membawanya ke Belanda. Pas Sultan Hamid II itu ke Belanda. Nah, jadi yang pada saat Sultan Hamid II itu kembali ke Kalimantan Barat atau ke Indonesia, nah itu melihat kok kesultanan itu tempat-tempatnya banyak yang kosong. Nah, kemana? Nah, setelah diselidiki pada saat mau kemerdekaan itu ada beberapa ekor binatang, misalnya seperti anjing itu membawa tulang-tulang atau kerangka manusia. Nah,
diamati, oh ini benar tulang manusia. Lalu Sultan Hamid II menyuruh untuk ajudannya ataupun pengawal-pengawalnya untuk melihat dari mana hewan-hewan ini mendapatkan tulang. Nah, setelah diselidiki, hewan itu mendapatkan dari hutan. Dilihat ternyata ada di dalam hutan mandor. Nah, di dalam hutan mandor itu banyak sekali tumpukan-tumpukan tulang belulang. Nah, disitu udah tidak bisa lagi dibedakan mana yang agamanya Kristen, Islam, terus suku apa, itu tidak bisa lagi. Makanya kuburannya, makam-makamnya itu dijadikan satu. Nah, itu di dalam makam Juang Mandor ada foto-foto dan ada galeri tentang sultan-sultan yang telah dibunuh di situ. Dia ada 10, jadi nanti kalau udah kita mentok sampai ke 10 makam, makam yang ke 10, nah itu ada nama galerinya di sana. Dia itu jaraknya jauh-jauh antara makam yang satu dengan makam. Lanjut sekarang kita membahas mengenai ini sila-sila Pancasila. Kenapa sih lambangnya burung Garuda segala macam kan? Lambangnya burung Garuda. Jadi burung Garuda itu pada saat masa dulu. Nah, sekarang kalau burung Garuda itu sudah tidak ada ya, sudah punah. Jadi kita tidak sempat untuk melihatnya. Dulu itu menjadi ibaratnya kayak seperti penguasa di udara. Nah, dia itu perkasa segala macam kan, langsung dijadikan sebagai lambang juga, karena diharapkan negara Indonesia itu kuat, juga bisa membumi seperti layaknya keperkasaan burung Garuda ini, seperti itu. Dan juga itu memang waktu itu kan memang dilindungi karena memang mau punah, jadi dijadikan juga sebagai simbol negara supaya terlindungi. Tetapi karena sifat-sifat arogan manusia, nah sekarang punah, kita tidak sempat melihat lagi burung Garuda ini. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah burung Garuda atau Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaannya itu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, nih jumlah bulu sayap burung Garuda melambangkan tanggal proklamasi ada jumlahnya 17, lalu jumlah ekornya ada 8, lalu jumlah bulu lehernya ada 45. Nah, ini berarti ada 45 nih kan. Nah, ini udah nyatu nih. Jadi supaya kita paham, 17 8 45. Jadi tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 sini. Jadi ada maknanya semua, jadi nggak sembarangan. Oh, ini kenapa 17 ini 8, sekalian untuk mengingatkan kita hari proklamasi negara kita. Lanjut, sila pertama. Sila pertama berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Nah, sini nih, ini salah satu hal yang paling penting, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus saling menjalin toleransi dan menghormati kepercayaan masing-masing. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang beragama lain sedang beribadah, nah kita jangan ribut. Kalau misalnya ada teman kita yang menjalankan ibadah itu, kita nggak boleh ribut. Apalagi kita misalnya, oh tahu teman kita lagi ibadah, kita nyetel keras-keras segala macam, itu tidak boleh ya. Makanya kalau misalnya pas lagi hari-hari besar, aparat-aparat juga seperti itu, memberikan contoh pada saat umat muslim merayakan Idul Fitri, lagi sholat Idul Fitri kan. Nah, itu polisi-polisi yang berjaga yang beragama non muslim, seperti itu. Begitu juga pada saat mereka melakukan hari besar seperti Natal segala macam, polisi-polisi yang berjaga yang umat muslim, yang orang Islam. Seperti ini. Kenapa Pak lambangnya bintang? Nah, jadi dijadikan sila pertama itu lambangnya bintang karena kita berharap nih. Jadi bintang itu kan menerangi gelapnya malam. Jadi kalau misalnya kita itu lagi dalam sebuah kesesatan, nah Tuhan ini ya, yang ketuhanan ini, kita harus ingat bahwa dalam kesulitan apapun Tuhan itu selalu ada bersama kita ya, memberikan penerangan terhadap kita, jadi pertolongan terhadap kita. Jadi kita itu harus ketergantungan yang pertama kali itu terhadap Tuhan ya. Di sini nih poinnya. Lanjut nih ya, jadi tahu ya kenapa bintang, karena maknanya itu kan bintang itu menerangi gelapnya malam. Sama kalau seandainya hati kita itu lagi susah segala macam, nah ini Tuhan lah yang akan, kita harus percaya adanya Tuhan nih. Jadi kita yang menolong kita ini nanti ini. Lanjut sekarang, maaf ya agak ada naik sedikit.
Berikutnya ke sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita apa untuk di sini nih, saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Jadi pada saat kita SD juga ada materi tentang tenggang rasa, menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Jadi kita harus saling tolong menolong nih antar sesama. Nah, sikap kemanusiaan ini. Jadi misalnya ada temannya yang kesulitan, nah segala macam, nah itu harus dibantu. Ada orang yang sedang kesulitan di jalan, kita temukan, nah kita bantu. Nah, bantu orang itu harus ikhlas ya. Jadi jangan mengharapkan imbalan apapun ya, apalagi sekarang tuh memang sedikit-sedikit kaitan dengan imbalan ya. Tidak dapat imbalan materi, orang sekarang lebih kepada pencitraan ya kan. Jadi ada nih di sini nih sedikit-sedikit share ke sini, foto ke sini. Kadang-kadang yang apa ya, boleh seperti itu ya, tergantung niatnya masing-masing sih. Kembali lagi, cuman ya kalau bisa ya dalam hati ya memang jelas kita ala dengan di sini nih rasa kemanusiaan. Kenapa Pak lambangnya kok diberi lambang rantai? Jadi kita itu ibarat seperti rantai. Jadi kalau misal kita memiliki rasa kemanusiaan, kita itu memiliki hubungan yang erat antar sesama manusia seperti rantai nih, kuat ya kan, saling bersatu. Lalu yang berikutnya nih, yang ketiga, sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, menempatkan persatuan bangsa atas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini seperti misalnya gotong royong. Jadi kita itu kalau gotong royong kan menempatkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Misalnya hari Minggu kita sibukkan ada kegiatan mau mencuci segala macam, kan tiba-tiba ada gotong royong. Nah, kita lebih memprioritaskan gotong royong. Kepentingan pribadi kita tinggal. Nah, itu salah satu sikapnya nih di sini. Terus persatuan bangsa, menjalin Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak ada, kita itu di sini itu tidak diharapkan untuk membeda-bedakan. Nah, jadi apapun itu sama, sukunya, agamanya itu kita sama-sama, yaitu sama-sama bangsa Indonesia. Apa hubungannya Pak bangsa Indonesia persatuan dengan lambangnya pohon beringin? Nah, kita kan tahu nih bahwa pohon beringin ini satu pohon tapi sulurnya banyak, ya kan? Sulur yang kayak akar-akar nih yang dari daunnya nih, dari pohonnya itu kan banyak nih. Nah, itu menggambarkan ibarat gini, kita itu pohon ini sebagai rumah kita, negara Indonesia nih. Sulur-sulurnya ini adalah suku dan budaya kita. Nah, kita harus sadar walaupun suku dan budaya kita itu berbeda-beda nih, tetapi kita ini tetap nih jadi satu komponen, satu pohon nih. Jadi kita itu walaupun berbeda-beda suku, agama, tapi kita harus sadar bahwa kita itu adalah negara Indonesia, satu kesatuan di negara Indonesia. Paham ya? Di sini nih maknanya. Jadi sulur-sulur yang banyak ini menggambarkan suku dan budaya negara Indonesia. Lalu pohon ini ibarat negara Indonesianya. Ya, ini bangsa Indonesianya, sukunya, ini negaranya nih. Jadi kita ibaratnya walaupun kita itu banyak suku, kita tetap satu bangsa dan satu negara Indonesia. Lalu sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi atas asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani yang luhur. Jadi ini berkaitan dengan musyawarah mufakat. Jadi kita tidak boleh arogan kalau misalnya di dalam sebuah forum menentukan apapun itu sendiri. Jadi kita harus selalu musyawarah, mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Pak, apa hubungannya dengan kepala banteng ini? Nah, banteng itu kalau misalnya di alam bebasnya, coba kita lihat bahwa mereka itu selalu bergerombol atau berkelompok ya. Nah, lambangnya ini banteng. Jadi kita itu diharapkan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan apapun, kita itu selalu mengedepankan musyawarah, berkelompok seperti layaknya banteng ini tadi, berkumpul untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya, musyawarah mufakat nih. Nah, nanti setelah menghasilkan sebuah keputusan dilaksanakan bersama-sama. Jadi itu maksudnya kepala banteng nih ya, paham? Next, yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, ini mengemban perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur kekeluargaan dan gotong royong. Nah, di sini padi dan kapas ini menggambarkan tingkat keadilan. Keadilan kita itu biasanya diselaraskan salah satunya itu dengan sandang dan pangan. Nah, padi dan kapas ini kan ibaratnya
padi ini pangan, kapas ini sandangnya, ibarat pakaian atau segala macam gitu. Jadi kita berusaha untuk menciptakan sebuah keadilan negara Indonesia itu bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik itu dalam sandang dan juga pangan. Makanya kalau misalnya dalam kondisi COVID seperti ini, yang merasa mampu membantu yang kurang mampu. Nah, itu untuk menciptakan sebuah keadilan di sini nih. Dan pemerintah juga memberikan subsidi terhadap orang-orang yang kurang mampu. Nah, itu untuk menciptakan sebuah keadilan itu di dalam bidang ekonomi. Nah, ini sandang dan pangan. Jadi pemerintah selain memberikan subsidi dan bantuan itu untuk menciptakan keadilan sosial ini tadi. Paham ya? Lanjut, kalau tidak paham. Nah, itulah pemaparan dari saya. Nah, jangan lupa nanti kalau ada kuis tolong dikerjakan. Nah, berikutnya nanti kita akan bertemu di segmen yang kedua atau pertemuan kedua kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.